Ada pertanyaan nih, aku mau belajar ngoding, belajar jadi programmer, tapi bingung harus mulai dari bahasa apa ya? Nah, di video ini aku bakal kasih rekomendasi sama roadmap atau urutan belajar yang jelas, khusus buat kamu yang masih pemula banget. Kita akan bahas sebelum lanjut. Yang pertama, rekomendasi pertama dari aku yang aku saranin adalah, khususnya buat pemula, adalah Python. Kenapa Python? Anggap aja Python ini kayak belajar bahasa baru, yang aturannya paling gampang. Kamu nggak perlu pusing sama titik koma atau ribet sama sintak yang aneh-aneh. Bikin kode di Python tuh hampir kayak kita nulis bahasa Inggris biasa. Simple, gampang dibaca. Ini penting banget buat pemula, biar kamu bisa fokus ke hal yang paling fundamental, yaitu logika pemrograman. Jadi, alasan kenapa Python cocok buat kamu yang pemula itu adalah, satu, sintaknya sederhana. Kamu bisa fokus gimana cara mecahin masalah, daripada gimana cara nulis kodenya. Dua, sumber buat belajar yang versi bahasa Indonesianya banyak jibun. Banyak yang tutorial gratis, videonya juga ada, jadi aman. Yang ketiga, Python ini serbaguna banget. Buat dibikin website bisa. Mau bikin AI pakai Python bisa, jagonya di sana. Bikin script otomatisasi bisa. Jadi bisa juga ini dilanjutin buat pilihan kamu ke karir kedepannya. Intinya pakai Python bisa buat kamu belajar fondasi cara berpikir gimana sih programmer itu. Yang kedua, JavaScript. Kalau Python itu buat bikin atau buat ngebangun fondasi kamu dalam hal logika pemrograman, JavaScript ini bisa jadi tiket atau gerbang buat masuk ke dunia pembuatan web. Jadi setiap kamu klik sesuatu atau tombol di web, terus ada lihat animasi, itu semua pakai kerjaannya atau kerjaannya JavaScript. Dia yang bikin websitenya jadi lebih hidup dan lebih interaktif. Kenapa kok JavaScript? Ya kalau di web bahasanya wajib pakai JavaScript. Nggak bisa jadi web developer kalau nggak ngerti JavaScript, khusus apalagi di zaman sekarang. Terus komunitasnya gede banget. Semua web developer pakai JavaScript. Jadi gampang cari teman, nyari diskusi itu banyak. Terus hasilnya juga langsung kelihatan. Kamu bisa lihat hasil yang kamu bikin, yang kamu kerjain, itu bisa kelihatan di web, di browser. Ini bikin kamu tambah semangat buat bikin project-project kecil, buat ngelanjutin belajarnya. Oke, terus mulainya gimana? Nah, urutan belajarnya, kalau dari aku saraninnya, yang fase pertama itu fokus dulu, fokus di Python. 3 sampai 6 bulan pertama fokus aja dulu di Python. Tujuannya buat apa? Buat pahamin cara kerja logika pemrogramannya. Belajar variabel, tentang variabel itu gimana, looping, kondisi, struktur data yang dasar-dasar tuh kayak gimana. Terus toolsnya pakai apa? Cukup pakai Visual Studio Code, itu udah cukup. Habis gitu latihan, jangan cuma nonton tutorial, tapi harus cobain, latihan-latihan, cobain ambil latihan-latihan yang ada dari LeetCode atau HackerRank. Pilih level yang easy atau introduction atau basic. Itu buat ngasah otak, cari struktur dari kasus-kasus yang bisa di-solve. Nah, bulan selanjutnya, fase 2, di 6 atau 12 bulan berikutnya lah ya. Bikin project yang kelihatan. Jadi masuk ke dunia web, pakai JavaScript, bikin project yang bisa kelihatan. Jadi urutannya, pelajarin HTML, CSS, terus baru JavaScript. Mulai bikin project kayak to-do list, kalkulator, atau game tebak angka. Kalau udah lancar, coba pelajarin library atau framework kayak React.js, Angular, dan lain-lain. Atau Vue.js. Soalnya itu yang paling banyak dicari di industri sekarang. Udah itu, baru fase 3 jadi developer serius. Jadi tujuannya bangun atau bikin portfolio yang bisa dijual. Jadi apa aja yang perlu dipelajarin? Back-end-nya, database-nya, Git, sama cara bikin project itu kayak gimana. Jadi back-end dengan JavaScript, kamu bisa kok bikin back-end. Maksud back-end itu apa? Nanti kamu pas jalan ngerti kok. Buat sekarang cukup ini aja, cukup tahu aja dulu. Bikin back-end, gimana servernya kerja, terus database, belajar database-nya, terus Git, jadi project-nya nanti dimasukin ke Git, terus masukin ke GitHub, terus bikin project portfolio kamu. Jadiin ini masukin ke CV kamu. Terakhir, ada tambahan catatan dari aku. Pertama, jangan takut sama bahasa Inggris. Awal-awal nggak apa-apa, cari aja materi belajar pakai bahasa Indonesia. Itu nggak apa. Pelan-pelan coba buka dokumentasi atau tutorial yang bahasa Inggris. Kenapa? Karena nanti banyak sumber-sumber referensi itu atau updatean itu di bahasa Inggris. Manual-manual dokumentasi bahasa Inggris. Jadi anggap aja sambil belajar ngoding, sambil ngelancarin bahasa Inggris. Terus cari teman. Kalau belajar sendirian itu bosen, cepet jenuhnya. Kalau ada teman, enak, nggak bisa terpacu lah semangatnya. Bisa gabung ke komunitas programmer di Discord, Telegram, itu ada. Jadi dengan gabung komunitas bisa ketemu, kenalan, bisa syukur-syukur bisa dapat mentor gitu ya. Jadi bisa buat tempat nanya juga kalau lagi sakit atau lagi buntu gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya mulai dengan Python dulu buat bangun logika pemrograman. Lanjut JavaScript buat masuk coba ke dunia pemrograman web. Pelan-pelan ikutin urutannya, konsisten, jangan takut buat nanya. Ingat, belajar ngoding itu maraton ya, bukan sprint. Jadi pelan-pelan, nikmati aja prosesnya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu punya pertanyaan atau mau sharing pengalaman-pengalaman, tulis aja di komentar di bawah. Oke, see you, happy coding.